Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap izin memperkenalkan diri. Nama saya Kaira Ayu Pramesti dari Wisanggeni Angkatan Pascanaga 24. Siap izin Kak Bang, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab dan menjelaskan cara penanganan cedera dan sakit berikut ini. Yang pertama yaitu ankle break. Ankle break mengacu pada terkilirnya kaki yang dapat menyebabkan patahan satu atau lebih tulang di sekitar pergelangan kaki. Penyebab dari ankle break tersendiri yaitu kesleo, tendon putus, dan patah pada tulang sendi. Cara penanganan dari masalah tersebut yaitu dimulai dengan menghentikan aktivitas, menghindari beban berat pada kaki, lalu mengompres dengan es yang dibalut dengan kain, meninggikan kaki, dan membalut ringan dengan plester ataupun perban yang dapat mengurangi bengkak. Hindari pergerakan area yang cedera dan segera bawa ke fasilitas medis untuk penanganan yang lebih lanjut ketika sudah parah. Yang kedua, luka lecet. Luka lecet adalah cedera ringan pada kulit yang terjadi akibat gesekan atau goresan sehingga lapisan kulit terluar, terbuka atau terkelupas. Biasanya ditandai dengan kemerahan, nyeri, dan sedikit pendarahan. Penanganannya cukup dengan membersihkan luka dengan air mengalir, lalu keringkan, lalu oleskan antiseptik atau obat merah, dan menutupnya dengan perban besi atau plester agar terhindar dari infeksi. Yang ketiga, dislokasi adalah kondisi saat tulang keluar dari posisi normalnya pada sendi yang sering terjadi pada tangan di bagian bahu, siku, atau jari, dan kaki seperti lutut, pergelangan kaki. Dislokasi biasanya disebabkan oleh benturan keras atau gerakan secara mendadak yang memaksa sendi bergerak melebihi batas normalnya. Kondisi ini menyebabkan nyeri yang sangat hebat, bengkak, dan keterbatasan pada gerak yang berdampak buruk. Cara penanganannya yaitu dengan mengistirahatkan area yang cedera, mengompres dengan es yang sudah dibalut dengan kain agar mengurangi bengkak dan menghindari pergerakan sendi secara mendadak maupun tidak mendadak. Jangan mencoba membenarkan posisi tulang tersebut sendiri tanpa tanganan medis. Segera bawa ke tenaga medis untuk reposisi sendi secara aman dan terpantau agar mendapatkan perawatan lanjutan. Yang keempat ada kram. Kram biasanya terjadi pada tangan, kaki maupun perut. Kram adalah kontraksi umum pada otot yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terkendali. Biasanya disertai dengan nyeri yang tajam, kondisi yang sering disebabkan oleh kelelahan otot, dehidrasi, atau kurangnya elektrolit seperti kalium dan magnesium. Kram umum terjadi pada kaki yang terkena dehidrasi, dan cara penanganannya dengan menghentikan aktivitas lalu perlahan merenggangkan dan memijat otot yang kram. Kompres dengan air hangat dapat membantu merelaksasikan otot, sedangkan kompres dengan air dingin membantu meredakan nyeri. Pastikan tubuh tetap terhidrasi tiap harinya dan cukupi konsumsi magnesium. Yang kelima adalah pusing. Pusing adalah sensasi pada kepala yang terasa ringan, berputar, atau tidak seimbang. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kelelahan, tekanan darah rendah, dehidrasi, atau masalah pada telinga bagian dalam, dan terlalu memikirkan pekerjaan secara berlebihan. Cara penanganan pusing dapat dilakukan dengan duduk atau berbaring sejenak, minum air putih, dan mengkonsumsi obat seperti Ultraflu, Paramek, maupun paracetamol. Dan dilanjut dengan istirahat. Jika pusing berlanjut secara berjam-jam maupun sangat lama, segera periksa ke tenaga medis. Yang keenam ada pingsan. Pingsan adalah hilangnya rasa kesadaran sementara akibat kurangnya aliran darah ke otak. Biasanya dipicu oleh kelelahan, dehidrasi, emosi ekstrim,
atau berdiri terlalu lama. Cara penanganan pusing tersebut dengan cara merebahkan orang tersebut dan meninggikan kakinya untuk melancarkan aliran darah ke otak. Jadi posisi kaki lebih tinggi daripada kepala agar aliran darah lancar ke kepala. Lalu longgarkan pakaian yang sedang dipakai dan beri udara segar, lalu tunggu hingga sadar. Jika tidak sadar dalam beberapa menit hingga beberapa jam, segera hubungi tenaga medis agar mendapat penanganan lebih lanjut. Yang ketujuh adalah mual. Mual adalah sensasi tidak nyaman pada bagian perut yang membuat rasa ingin muntah. Biasanya disebabkan oleh infeksi, mabuk perjalanan, dan gangguan pencernaan. Cara penanganan pada cedera mual itu dengan istirahat, minum air hangat, dan hindari makanan berat saat merasa mual, dan dilanjut dengan mengonsumsi obat seperti Proma. Yang terakhir yaitu sesak nafas. Sesak nafas adalah kondisi sulit bernafas atau terasa nafas pendek. Bisa disebabkan oleh asma, alergi pada saluran pernafasan, gangguan jantung, atau kecemasan. Cara penanganannya yaitu dengan menegakkan diri dan tarik nafas secara perlahan. Jika tetap sulit bernafas, sebaiknya menggunakan oksigen spray. Jika tidak membaik, segera lapor kepada tenaga medis agar diberi tindakan lebih lanjut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dan tidak jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.